Halo semuanya, selamat datang di channel Yehanedi. Kita ketemu lagi buat ngobrolin sejarah dengan cara yang asik. Ingat ya, belajar sejarah itu asik loh. Oke, coba dibayangin sejenak. Kalian dikasih tugas bikin sebuah negara. Dari nol, kosong. Bukan cuma bikin aturan atau undang-undang, tapi merancang jiwanya, fondasinya. Gimana? Kebayangkan pusingnya? Nah, itulah persisnya tantangan super berat yang dihadapi para pendiri bangsa kita. Dan semua itu dimulai di sini, di gedung bersejarah ini. Di tengah suasana yang, ya ampun, pasti tegang banget, ide-ide besar yang jadi cetak biru Indonesia itu mulai terbentuk. Terus, gimana ceritanya semua ini bisa terjadi? Agak ironis sih, tapi semua ini berawal dari krisis global yang justru malah melahirkan harapan baru buat kita. Kondisi dunia waktu itu lagi kacau balau. Perang Dunia Kedua lagi panas-panasnya. Nah, di tengah kekacauan itu, pas Jepang mulai kalah perang, tiba-tiba ada sebuah jendela kesempatan yang kebuka sedikit banget buat Indonesia. Momen yang benar-benar sekarang atau nggak sama sekali. Jadi, dibentuklah BPUPK. Tapi, ini bukan rapat biasa loh. Anggap aja ini kayak kerja kelompok paling ultimate. Dengan taruhan masa depan satu bangsa. Di ruangan inilah para tokoh hebat dari berbagai suku, agama, dan pandangan kumpul buat debat. Buat cari jalan keluar demi satu tujuan, Indonesia merdeka. Oke, orang-orangnya udah kumpul. Tapi pertanyaan terbesarnya muncul. Apa sih yang bakal jadi jiwa bangsa baru ini? Apa fondasi yang bisa jadi pegangan kita bareng-bareng? Nah, ini dia nih kata kuncinya. Soekarno waktu itu pakai istilah Belanda yang kedengerannya keren banget. Filosofische grondslag. Ya, artinya dasar filosofis. Gampangnya gini deh, ini tuh kayak operating system buat sebuah negara. Bukan cuma soal hukum atau aturan main, tapi soal ruhnya. Sebuah landasan pemikiran yang paling dalam tentang siapa sih kita ini dan kita tuh mau jadi bangsa yang seperti apa. Soekarno benar-benar menekankan kalau tugas mereka ini bukan hal sepele. Mereka nggak lagi bikin undang-undang biasa. Mereka, kata Soekarno, lagi mendirikan Gedung Indonesia Merdeka yang kekal dan abadi di atas fondasi jiwa bangsa itu sendiri. Berat banget kan? Dan yang paling keren, para pendiri bangsa kita ini percaya kalau jawabannya itu nggak perlu diimpor dari negara lain. Nggak perlu. Jawabannya udah ada di sini. Terkubur di dalam sejarah ribuan tahun, di dalam budaya kita, di dalam kearifan lokal Nusantara. Tugas mereka adalah menggali itu semua kembali ke permukaan. Proses penggalian ini akhirnya sampai ke puncaknya di tanggal 1 Juni 1945. Lewat sebuah pidato yang bener-bener membakar semangat dan mengubah arah sejarah. Coba deh, kalian bisa rasain nggak urgensinya? Bukan besok, bukan nanti. Soekarno teriak, Indonesia Merdeka itu sekarang. Dia seolah-olah pengen mematahkan semua keraguan dan ketakutan yang ada di ruangan itu. Dan kalau kita lihat di catatan risalah aslinya, ada detail kecil yang luar biasa. Di situ tertulis, tepuk tangan riuh. Jadi kita bisa bayangin, setelah seruan itu, seluruh ruangan langsung bergemuruh. Wah, energinya pasti gila-gilaan banget. Terus, ada lagi metafora yang kuat banget. Soekarno bilang, merdeka itu bukan tujuan akhir, bukan garis finish. Kemerdekaan itu cuma sebuah jembatan emas. Jembatan buat kita menyeberang ke sisi lain, di mana kita baru bisa benar-benar membangun masyarakat Indonesia yang kita impikan. Jadi, apa yang ada di seberang jembatan emas itu? Nah, Soekarno menawarkan jawabannya dalam 5 prinsip yang sangat jernih dan kuat. Inilah kelima pilar itu, mulai dari kebangsaan yang menyatukan kita semua, kemanusiaan yang bersifat universal, demokrasi, kesejahteraan sosial, sampai ketuhanan. Semuanya ini, kata beliau, digali dari bumi Indonesia sendiri. Dan dia kasih nama yang indah, Pancasila. Panca itu 5, sila itu dasar. 5 dasar yang fundamental. Tapi Soekarno nggak berhenti di situ. Dia juga nunjukin betapa fleksibelnya gagasan ini. 5 sila tadi katanya bisa loh diperas lagi jadi 3 sila atau trisila. Yaitu sosionasionalisme, gabungan rasa cinta tanah air dan kemanusiaan. Terus sosiodemokrasi, gabungan demokrasi dan kesejahteraan. Dan terakhir, ketuhanan. Bahkan kalau mau lebih simpel lagi, 3 sila itu bisa diperas jadi 1 sila pamungkas, Eka Sila. Dan apa itu? Jawabannya adalah gotong royong. Yep, semangat kerja bareng, tolong-menolong tanpa pamrih yang amang udah jadi intisari dari jiwa bangsa kita dari dulu. Nah, setelah kita tahu semua ini,
Pertanyaan pentingnya sekarang adalah, apa artinya semua cerita dari tahun 1945 ini buat kita, generasi sekarang? Lihat deh dokumen ini. Judulnya, Camkan Pancasila. Ini tuh kayak pesan dalam botol yang sengaja dikirim melintasi waktu. Sebuah pengingat dari para pendiri bangsa supaya kita nggak cuma hafal sila-silanya, tapi benar-benar mencamkan, meresapi, dan ngejalanin nilai-nilainya. Dan ini yang paling penting menurutku. Mereka nggak egois. Kutipan ini nunjukin dengan jelas banget kalau mereka nggak membangun negara ini buat diri mereka sendiri. Mereka secara sadar membangunnya untuk generasi yang akan datang. Betul. Untuk kamu yang lagi nonton ini, jembatan emas itu dibangun untuk kita seberangi. Pancasila itu bukan sekadar hafalan buat ujian di sekolah ya, bukan. Ini adalah warisan, ini operating system yang sengaja disiapkan untuk kita, untuk generasi kita. Sekarang, gantian aku yang nanya ke kalian. Dari kelima sila tadi, dengan semua kondisi Indonesia dan dunia saat ini, menurut kalian sila mana sih yang paling relevan dan paling-paling kita butuhkan untuk kita perkuat bareng-bareng? Coba deh tulis jawaban dan alasan kalian di kolom komentar ya. Aku penasaran banget pengen baca pendapat kalian semua. Makasih banyak udah nonton sampai akhir. Jangan lupa subscribe dan kita ketemu lagi di pembahasan sejarah asik berikutnya.